Perawatan tracheostomi. Pengertian tracheostomi. Tracheostomi adalah prosedur bedah yang melibatkan pembuatan lubang pada trakea batang tenggorokan melalui sayatan di bagian depan leher untuk membuat jalur pernapasan alternatif. Lubang yang terbentuk disebut stoma dan sering dilengkapi dengan tabung tracheostomi untuk memfasilitasi pernapasan. Insisi yang dilakukan pada trakea disebut dengan tracheostomi. Sedangkan tindakan yang membuat stoma selanjutnya diikuti dengan pemasangan kanul trakea agar udara dapat masuk ke dalam paru-paru dengan menggunakan jalan pintas jalan nafas bagian atas. Tracheostomi umum dilakukan pada unit perawatan intensif. Tracheostomi juga diperkirakan akan semakin sering dilakukan seiring dengan meningkatnya penggunaan ventilasi mekanik jangka panjang. Keputusan untuk melakukan tracheostomi pada pasien kritis harus bersifat individual sesuai dengan kondisi pasien, perkiraan pemulihan, risiko intubasi jangka panjang, dan komplikasi pasca tracheostomi. Tujuan tracheostomi. Tujuan tracheostomi yaitu untuk menjaga jalan nafas melalui kanul tracheostomi, sehingga pasien dapat bernafas lewat kanul tracheostomi dengan baik. Kanul tracheostomi. Kanul tracheostomi adalah tabung kecil yang dimasukkan pada lubang tracheostomi sehingga lubang saluran nafas pada leher yang telah dibuat dapat terus terbuka. Kanul tracheostomi umumnya terbuat dari material plastik semi-fleksibel, plastik rigid, atau metal. Pada sebagian alat, terdapat kanula dalam yang dapat dilepas dan digunakan kembali. Ada juga tipe kanul tracheostomi yang dilengkapi dengan cuff, umumnya digunakan pada pasien dengan ventilasi mekanik. Indikasi tracheostomi. Tindakan ini umumnya dilakukan pada beberapa kondisi, diantaranya obstruksi pada daerah mulut atau tenggorokan, gangguan bernafas akibat pembengkakan atau cedera pada paru, rekonstruksi saluran nafas akibat operasi trakea atau laring, proteksi saluran nafas akibat gangguan menelan, dan perawatan jangka panjang pada pasien yang membutuhkan alat bantu nafas. Kontraindikasi tracheostomi, pertama, sianosis, kedua, bradikardi, aritmia tergantung kasus, ketiga, edema paru tergantung kasus. Komplikasi. Komplikasi dini. Komplikasi dini yang bisa terjadi yakni aspirasi, perdarahan, embolisme udara, pneumotorak terutama pada anak-anak, emfisema subkutan dan mediastinal, dan henti jantung sebagai rangsangan hipoksia terhadap respirasi. Komplikasi jangka panjang. Komplikasi jangka panjang yang bisa terjadi yakni obstruksi jalan nafas sekresi, konstruksi jalan nafas, penempatan kanul yang tidak tepat, dan cuff terlalu kencang, infeksi stigma atau pulmoner, aspirasi sekresi dan cairan lambung, dan kerusakan trakel. Tujuan perawatan tracheostomi. Pertama, mencegah infeksi. Kedua, mencegah penyumbatan pada pipa tracheostomi. Ketiga, meningkatkan fungsi pernafasan. Keempat, mencegah pipa tercabut. Kelima, mempercepat penyembuhan. Tahapan perawatan tracheostomi. Pertama, penghisapan selang suction. Kedua, membersihkan kanul selang dalam. Ketiga, membersihkan stoma luka. Tahap penghisapan selang suction. Persiapkan alat. Mesin suction, selang suction, sarung tangan steril, mangkok berisi air hangat. Posisikan pasien dengan nyaman, cuci tangan, dan pakai sarung tangan. Nyalakan mesin kemudian sambungkan selang ke mesin suction. Lakukan pengecekan dengan melakukan penghisapan pada air dalam mangkok. Arahkan kateter suction ke dalam selang tracheostomi dengan lembut, kemudian tutup vent dengan ibu jari, dan tarik secara perlahan dengan gerakan secara memutar. Suction tidak boleh dilakukan lebih dari 10 detik.
Kemudian bilas selang suction dengan menghisap air hangat dalam mangkok. Tahap membersihkan kanul dalam. Persiapkan alat. Sikat khusus tracheostomi. Mangkok. Larutan sabun antiseptik. Cairan natrium klorida 0,9%. Cuci tangan dan gunakan sarung tangan. Buatlah larutan sabun dalam mangkok. Angkat kanul dalam dengan cara memutar kait kecil pengunci, kemudian tarik keluar. Selanjutnya cuci kanul dalam dengan air mengalir, lalu rendam ke dalam mangkok berisi larutan sabun selama beberapa menit. Setelah beberapa menit, bersihkan bagian dalam maupun luar kanul dengan sikat khusus yang berbulu halus. Setelah kanul dalam bersih, kemudian bilas dengan air mengalir. Keringkan kanul dalam. Pasang kembali kanul dalam ke lubang tracheostomi sampai kembali terkunci dalam posisi yang aman. Tahap membersihkan stoma luka. Persiapan alat. Mangkok. Pinset. Kesa steril. Larutan natrium klorida 0,9%. Sarung tangan steril. Cuci tangan dan memakai sarung tangan. Angkat balutan kotor pada luka. Bersihkan luka menggunakan kesa yang dibasahi larutan natrium klorida 0,9% dengan menggunakan pinset. Bersihkan dengan lembut tiap sisi luka. Setelah bersih, ganti balutan luka dengan kesa steril. Kemudian jika ada, ganti tali tracheostomi dengan tali berperekat. Kelebihan tracheostomi. Tracheostomi memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan intubasi endotrakea jangka panjang, di antaranya meningkatkan kenyamanan pasien, kebersihan rongga mulut, kemampuan berkomunikasi, kemungkinan makan secara oral, serta perawatan yang lebih mudah dan aman. Selain itu, penggunaan selang tracheostomi dapat pula menurunkan hambatan udara serta berpotensi menurunkan penggunaan sedasi dan analgesia sehingga dapat memfasilitasi proses penyapihan dan menghindari pneumonia terkait ventilator. Dengan demikian, tindakan tracheostomi diharapkan dapat menurunkan mortalitas dan morbiditas pada pasien yang memerlukan bantuan ventilasi mekanik. Pemasangan tabung tracheostomi tentu akan menimbulkan rasa tidak nyaman. Setelah menjalani prosedur ini, pasien biasanya akan sulit berbicara dan menelan. Namun, efeknya akan membaik sekitar 1 minggu ketika pasien sudah terbiasa dengan keberadaan tabung. Kekurangan tracheostomi. Tidak luput juga tracheostomi memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan, termasuk risiko komplikasi seperti infeksi pada stoma, perdarahan, dan dislokasi kanul. Maka dari itu, perawatan tracheostomi juga memerlukan keterampilan khusus, meningkatkan beban bagi pasien dan keluarganya baik secara fisik maupun mental. Menjaga perawatan tracheostomi. Untuk pengguna jangka panjang, dokter akan memberitahu cara merawat dan membersihkan tabung tracheostomi di rumah. Pada beberapa kasus, tracheostomi juga bisa menimbulkan komplikasi, terutama bagi bayi, perokok aktif, dan lansia. Risiko yang dapat dialami: infeksi kulit, jaringan parut di trakea, infeksi trakea, radang paru-paru, kegagalan fungsi paru, tabung tracheostomi tersumbat atau copot sehingga menyebabkan sulit bernapas. Pasien juga berisiko mengalami kerusakan pada pita suara yang menyebabkan perubahan suara permanen. Namun, risiko ini sangat jarang terjadi. Pada pasien yang terpasang tracheostomi, sebaiknya dianjuran untuk rajin kontrol atau menemui dokter sesuai jadwal. Sampai sini dulu ya materi dari kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Thank you for watching. Bye-bye.